Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia dan semangat juang. Generasi muda, generasi Pancasila, beriman, cerdas, dan berkebudayaan. Selamat datang kami sampaikan dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema Suara Demokrasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan implementasi dan rencana proyek yang akan dilaksanakan oleh kita semuanya, terlebih untuk siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 25 Semarang. Pertama-tama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dapat diselesaikan dan siap digunakan. Modul ini terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, pembelajaran, dan glosarium. Pada bagian pembelajaran disajikan pemetaan kompetensi, tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, lembar kerja peserta didik, rangkuman, refleksi, serta pedoman penilaian. Modul ini ditujukan sebagai panduan pembelajaran bagi siswa SMP Negeri 25 Semarang dalam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila dengan fokus pada elemen akhlak bernegara, kolaborasi, dan koordinasi sosial. Siswa diberi ruang kebebasan dalam mengembangkan proyek, menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, serta menyesuaikan strategi dan waktu pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah dan karakteristik peserta didik. Semoga dengan segala keterlibatan yang ada, modul ini tetap dapat membantu siswa dan guru dalam pelaksanaan proyek secara optimal. Tujuan dari proyek ini yaitu menguatkan pendidikan sebagai instrumen pembelajaran demokrasi melalui kegiatan yang nyata, yaitu pemilu OSIS. Beberapa tujuan spesifiknya antara lain: 1. Peserta didik mampu menganalisis peran, hak, dan kewajiban sebagai warga negara yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran nilai-nilai demokrasi. 3. Menguatkan kesadaran dan kepedulian untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Membentuk masyarakat sekolah yang independen dan menjunjung tinggi musyawarah. 5. Mendorong siswa untuk tanggap terhadap lingkungan sosial dan aktif dalam pemilu OSIS yang demokratis. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, musyawarah, toleransi, dan penegakan hukum harus ditanamkan melalui pembelajaran di sekolah. Pembinaan demokrasi bukan hanya tanggung jawab guru PPKN semata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh guru. Suasana sekolah yang demokratis akan mendorong siswa untuk berpikir mandiri, menyampaikan pendapat, dan belajar menghargai perbedaan. Proyek ini menjadi wadah nyata untuk membentuk karakter pelajar yang menghargai proses demokrasi. Kegiatan proyek ini dirancang untuk mengembangkan 4 dimensi utama dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis.
Adapun proses pembelajaran dilakukan melalui 3 tahap: mencari, menggambarkan, dan melakukan. Mencari, belajar teori demokrasi dan pemilu; menggambarkan, berdiskusi dan merancang mekanisme pemilu OSIS; melakukan, melaksanakan pemilu OSIS secara langsung di sekolah. Untuk itu, proyek ini tidak hanya membentuk pengetahuan, tetapi juga sikap dan karakter siswa yang tangguh, kritis, dan demokratis. Harapannya, siswa dapat menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata di sekolah maupun masyarakat. Demokrasi adalah cara orang-orang dalam sebuah kelompok atau negara membuat keputusan bersama dengan adil. Dalam demokrasi, setiap orang punya hak untuk memberikan pendapat atau memilih, misalnya memilih ketua kelas atau pemimpin. Artinya, semua orang dianggap penting dan keputusan dibuat berdasarkan suara terbanyak. Dengan demokrasi, kita belajar saling menghargai dan bekerja sama agar semua merasa didengar dan dihormati. Tujuan presentasi yaitu memahami konsep demokrasi. Anak-anak dapat mengenal dan memahami apa itu demokrasi dengan bahasa yang sederhana. 2. Mengetahui pentingnya suara dan pilihan, di mana mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan suara mereka itu penting. 3. Melatih sikap jujur dan adil, dengan mendorong anak-anak untuk bersikap jujur, adil, dan menghormati hasil keputusan bersama. Berikut merupakan penjelasan dari manfaat demokrasi. Sikap demokrasi bermanfaat karena membuat semua orang merasa didengar dan dihargai. Dengan demokrasi, kita belajar bekerja sama, menghormati pendapat orang lain, dan membuat keputusan bersama secara adil. Ini juga mengajarkan kita untuk sabar menerima perbedaan dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Saat semua orang berpartisipasi, hasil keputusan biasanya lebih baik dan membuat banyak orang senang. Adapun prinsip dari demokrasi, yang pertama, kedaulatan rakyat. Artinya keputusan kekuasaan ada di tangan rakyat. 2. Kebebasan berpendapat, yaitu setiap orang boleh menyampaikan pendapat. 3. Kesetaraan hak. Artinya, semua orang harus memiliki hak yang sama. 4. Keputusan berdasarkan musyawarah atau suara terbanyak. Artinya, keputusan diambil secara bersama. 5. Perlindungan hak asasi. Setiap hak yang dimiliki warga negara harus dijaga dan dihormati. 6. Hukum yang adil, yaitu semua orang harus tunduk pada setiap aturan dan setiap hukum. Selanjutnya, fungsi demokrasi. Demokrasi berfungsi untuk membuat keputusan bersama dengan adil, di mana semua orang bisa menyampaikan pendapat. Dengan demokrasi, kita belajar menghargai perbedaan, bekerja sama, dan mendengarkan orang lain. Selain itu,
Demokrasi membantu mencegah pertengkaran karena keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Fungsi demokrasi juga mengajarkan kita untuk jujur, sabar, dan ikut bertanggung jawab atas pilihan yang sudah disepakati bersama. Contoh demokrasi yaitu di sekolah. Contohnya pemilihan ketua kelas. Setiap siswa bisa mencalonkan diri atau memilih teman yang dianggap cocok menjadi ketua. Menyusun aturan kelas. Guru dan murid bersama-sama membuat aturan seperti aturan jam belajar dan juga piket kelas. Diskusi kelompok dengan adil. Setiap anggota kelompok mendapat kesempatan untuk berbicara dan memberikan suatu pendapat. Adapun contoh demokrasi di rumah, di antaranya satu musyawarah memilih tempat liburan. Setiap anggota keluarga memberi usulan tempat liburan. Tempat liburan dengan hasil kesepakatan. 2. Membagi tugas rumah. Semua anggota keluarga berperan membantu seperti membersihkan rumah atau mencuci piring. 3. Menentukan acara televisi. Ketika ingin menonton acara berbeda, keluarga harus berdiskusi atau bergantian menonton. Dari beberapa contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa demokrasi mengajarkan kita pentingnya bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Dengan demokrasi, setiap suara berharga dan keputusan diambil secara adil. Kita belajar untuk jujur, sabar, dan tidak memaksakan kehendak. Di sekolah, sikap demokrasi membantu menciptakan lingkungan yang nyaman dan penuh kebersamaan. Mari gunakan suara kita dengan bijak dan hormati hasil keputusan bersama. Pada akhirnya, demokrasi mengajarkan kita semua untuk saling menghargai pendapat, bekerja sama, dan membuat keputusan bersama. Ayo, gunakan suara kita dengan bijak dan jujur. Karena setiap suara itu penting untuk kebaikan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.